Makanya konten kreator itu kalau menurut saya tidak hanya harus bisa ngelawak di editan kamera. Jadi kalau di editan kamera itu ya semua aja bisa ya. Kita bisa mengetes kalau konten kreator ya memang live di atas panggung. Nah, setelah kita membuat konten yang kasar-kasar, algoritma penonton naik, tapi banyak komentar yang tidak baik. Terkadang terkadang kan kita sebagai konten kreator kadang-kadang nggak siap untuk dihujat yang terlalu keras kan begitu. Oke, para teman-teman semua, kembali bersama saya Gus Arsana. Kami berada di BAP Studio dan di pertemuan kali ini sangat spesial menurut saya karena saya menghadirkan ataupun kedatangan yang saya anggap kayak ngomong. Saya anggap seorang teman dan sahabat, dan beliau sendiri adalah seorang konten kreator yang mungkin di masa-masa sekarang dibilang ataupun dikatakan seorang konten kreator. Nah, untuk membedah konten kreator sendiri saya belum begitu paham. Nanti kita tanyakan langsung kepada tamu yang spesial kali ini. Ya, di hari ini saya perkenalkan, saya sekarang bersama Jerry S. Langsung kena, saya lanjut. Jerry S. Ya, Jerry S, cowok terkeren dan terimut di muka bumi. Oh, belum saya perkenalkan, udah langsung menyapa dirinya sendiri. Ya, jadi karena sering terlibat di dunia konten kreator, jadi mengatasnamakan diri itu kalau setiap live atau membuat sesuatu pasti bilang, kembali lagi bersama Jerry S, cowok terkeren dan terimut di muka bumi ya. Jadi itu versi saya ya. Tapi versi netizen nggak tahu. versi Jerry S ya. Itu menjadi sebuah trademark lah buat Komang Jerry S. Beliau ini adalah teman saya, teman dari kecil juga. Ya, banyak hal lah kita. Makanya saya mengundang secara cuma-cuma. Kalau gitu biasanya saya harus bayar dia. Just kidding, oke. Oke, pertama Bang, pengen kabari apa kabar hari ini dan kemarin-kemarin? Jadi kalau sudah bisa tersenyum, ya sedikit bisa mengobati rasa bahagia. Yes. Ya, berarti ya berjalan lancar lah. Gitu. Dikantongi misi lah bahasanya, kalau bahasa Balinya. Tetapi rasa bahagia kan nggak bisa diukur dengan uang. Ada yang mempunyai uang tapi tidak bisa merasakan bahagia. Setuju. Kan begitu. Setuju. Tergantung situasi, kondisi dan tempat yang kita lalui kan gitu. Iya. Ya, akan berbeda kita mendatangkan seorang konten kreator komedian kayak gini dah. Kadang bisa seken, kadang bisa aur, saya nggak tahu dah. Tipis sekali bedanya antara seken singi gitu. Maaf saya campur-campur karena juga orang yang menonton juga publik Bali juga bisa mengerti itu semua. Oke, berarti aktivitas kabar fine, baik dan sehat. Ya, sehat. Ya. Jadi minta sehat saja dulu ya. Kalau kita sudah sehat, gampang kita mencari celah untuk menghasilkan uang. Good. Nah, secara tematik mungkin tidak ada tematik yang khusus di tema saat ini. Artinya kita nge-floor aja, kita ngopi sambil ya menikmati discussion lah. Kita sharing session untuk hari ini. Tidak ada tema-tema yang mengkhusus. Jadi saya akan bertanya yang dikembangkan lagi seperti apa. Oke, Mang Aji pengen tahu seorang konten kreator yang selama ini Aji bilang konten kreator apa sih konten kreator? Menurut Komang nih, versi Komang konten kreator apa yang dimaksud konten kreator? Mungkin ada banyak orang, oh ini konten, ini tidak, ini konten tidak. Ada perdebatan di sini, Mang. Ya. Yang versi Komang konten kreator apa, Mang? Kalau menurut saya sih konten kreator itu kalau dulu zaman YouTube itu kan tidak segarang sekarang ya karena ada FB Pro itu, jadi orang berlomba-lomba membuat konten kreator dengan versinya masing-masing.
Oke. Kalau menurut kacamata saya, konten kreator itu di dalam video dan hiburan itu ada versi motivasinya, Oke. kan begitu. Oke. Ada versi lucunya, gitu. Kalau sekarang kan perbedaan konten kreator dulu dan sekarang itu sangat beda. Sekarang ada yang ya maaf ini untuk para wanita, Ya. dia menonjolkan belahan dadanya, Ya, saya sering lihat. kan begitu goyang-goyang, Ya, saya sering itu lihat. sudah menganggap dirinya konten kreator. kreator. Tapi itu sah-sah Sah-sah saja. saja. Karena dominan orang yang menonton yang memang seperti itu sekarang yang digemari, gitu loh. Tetapi untuk bagi yang nggak suka ya beda pendapat pendapat lagi. lagi. Ya, jadi tugas konten kreator itu ya berkarya. Netizen yang tidak bisa berkarya, dia hanya bisa menghujat. Mengomentari. Tetapi itu perlu. Itu perlu. Oh, Itu perlu. kan begitu kan. Ya, Ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi semua konten itu sama kok sebenarnya. Tergantung pandangan orang melihatnya masing-masing kan begitu ya. Kalau cowok buaya mungkin senang. Ada Kan kira-kira begitu, teman. ya, mungkin senang. Ya, tidak Terkadang ya dimungkiri. kalau kita ngomongin masalah komedian tuh berat sekali sih sebenarnya. Ya. Terkadang skrip naskah itu yang kita sudah buat, terkadang kita sudah anggap kita lucu, tapi orang lain belum tentu juga bisa menganggap lucu. Kan? Benar. Ya, itu. Jadi hal yang paling sulit lah komedian. Oke, memang benar seperti itu. Jadi banyak hal, banyak jenis lah dalam konten kreator yang itu sah-sah saja disampaikan oleh sang konten. Tapi mungkin pertanyaan saya begini, Bang. Ada nggak menurut Komang nih, kita Ya. ngomongin menurut kita, ya. Jadi kita nggak ngomongin bahwa ini pandangan orang nggak, ini pandangan kita dan itu adalah opini dari kita. Boleh Anda mengatakan bahwa itu tidak benar, ya nggak masalah buat kita. Pertanyaannya aja gini, ada nggak batas-batas norma yang menurut kita rasanya ini kurang enak rasanya? Seperti apa? Ada nggak batas-batas norma dalam sebuah seni, termasuk konten kreator? Menurut Komang nih, ada nggak batas-batasannya? Oh gini batasannya Ji, seperti apa? Jadi menerjemahkan Komang secara batasan itu apa gitu? Kalau menurut saya sih kayaknya nggak ada batasan sih. Oke. Nggak ada batasan sebab Oke. yang sering saya lihat di scroll di HP itu ya memang ada vulgar, memang nggak ada batasannya itu. Nggak ada batasannya. Sekarang konten kreator tuh dia pingin lagi kontroversi dibuat ya, dihujat. Jadi biar naik lagi ratingnya. Kalau saya kan Aji kan tahu, saya itu berkiprah di konten kreator itu sudah hampir mungkin lebih dari 10 tahun ya. Dan saya tidak pernah dalam konten itu membuat kontroversi. Terkadang kan ada konten kreator ya dari kontroversi dulu dia mungkin naik namanya kan begitu ya. Tapi kalau saya simpel aja menanggapi, kalau saya sudah nggak diinginkan lagi oleh masyarakat ya mau gimana? Ya mau gimana kan? Kita serahkan ke masyarakat sendiri. Ya, sekarang kan sudah banyak konten-konten kreator yang bermunculan dengan versinya yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa juga fokus ke komedi itu saja karena jenuh gitu loh. Makanya konten kreator itu kalau menurut saya tidak hanya harus bisa ngelawak di editan kamera. Perlu disampaikan. Oke. Ya. Lanjut, Bang. Jadi kalau di editan kamera itu ya semua aja bisa ya. Dengan kita bisa mengetes kalau konten kreator ya memang live di atas panggung. Bisa memberikan hiburan dengan dikasih materi ya keluarkan. Itu yang sangat sulit. Makanya komedi itu sangat sulit. Yang paling gampang itulah bernyanyi. Kenapa demikian? Kalau bernyanyi, lagu semakin dikenal, semakin bagus. Kalau komedian, lawakan semakin kelihatan, semakin dikenal. Yang dulu pernah dibawakan, kita kan sebenarnya kan nyontek. Kebanyakan nyontek kan. Semakin dikenal, semakin kelihatan, itu akan menjadi garing. Nggak apa tuh? Menarik? Ya, nggak menarik lagi. Itulah, itu. Oke. Ya memang saya rasa sih dalam dunia seni ya, konten itu sebenarnya seni. Jadi apa yang kita miliki dalam diri itu yang diungkapkan. Kadang orang tidak memiliki nilai seni pun bisa mengungkapkan itu lewat konten gitu. Dan itu kadang-kadang laku gitu. Entah dari mana
caranya seperti apa saya kurang mengerti di masalah itu. Tapi kadang-kadang orang hanya sekedar jalan, membawa sesuatu atau apa, ngobrol sebentar, udah laku. Dan itu bisa viral, saya nggak ngerti. Makanya saya tanyakan kepada Komang Jerry sendiri yang ya terlibat banyak lah dalam dunia konten kreator dari hampir 10 tahun lah saya gini. Katra. Aduh, kat. Hengek kan ada yang ada. Saya pendek aja. Oh, iya. Karena mana karena angin. Oh, bener. Apa Aji kan dulu pernah tahu bahwa saya itu sih sebenarnya bukan komedian ya. Saya lebih cenderung ke nyanyi sebenarnya. Anda pernah mengatakan Ya, seperti itu. Saya bukan benar. komedian, saya seorang penyanyi yang notabene adalah kemampuan yang dia senangi adalah bernyanyi. Bernyanyi ya. Jadi Lanjut Bang, lanjut Bang. ya kita sebenarnya Maaf ya, maaf. dari dari awal-awal berkiprah itu kita memang bernyanyi. Ya, ya. Jadi mungkin karena keberuntungan belum menghampiri ya gimana ya ngomongin ya. Ya tetap aja jalan sih untuk bernyanyi itu saya nggak bisa lepas dari nyanyi. Tapi itu ini bukan masalah teman ya. Tapi itu membuat Komang menjadi sesuatu yang istimewa. Kenapa begitu? Tidak semua orang melakukan dalam dualisme kemampuan antara komedi dan musik. Kadang kan Komang bisa merajut itu, mengkombin itu menjadi sebuah. Anda bisa nanti saksikanlah beberapa karyanya di lagu-lagu itu. Itu juga masuk komedi di situ gitu. Ya makanya Itu kekuatan Komangnya gitu maksudnya. betul ya, makanya kalau ngomongin masa lagu ya, kalau kemarin-kemarin kita pernah membuat lagu yang terlalu sedih, kadang masyarakat itu tertawa. Sekarang gimana kita caranya mengemas Ya. lagu itu lewat komedi. Ya, ya, ya. Jadi saya tidak mau membuat lagu itu mengajak seseorang itu untuk terus mengingat hal-hal yang membuatnya terpuruk. Benar. Terkadang kan, maaf, ini banyak lagu yang memang Benar. mengajak orang terpuruk. Setelah terpuruk, dibikin lagi lagu untuk terpuruk. Jadi sedihnya itu nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Ya terus terpuruk dalam hidupnya. Ya. Jadi saya ingin membuat lagu itu Ya, dalam ya. bentuk komedi. Ya kalau kita memang harus diputusin ya mau gimana. Sudahlah, Ya. kita introspeksi diri. Ya. Mungkin karena kita kurang ganteng, kurang kaya, Mungkin. kurang duit. Ya, ya banyak hal lah Ya, ya. kalau kita sudah ganteng, kaya, punya duit, terus diputusin, itu baru menjadi pertanyaan nantinya. Benar. Ya, mungkin karena kurang perhatian, mungkin Ya. kan seperti itu banyak. Ya. Gitu. Ya. Ya banyak hal lah ya. Ini kita ngorek banyak hal, mungkin bisa teman-teman lebih mengenal Jerry S secara dalam. Banyak karya-karyanya yang ya saya juga menggarapnya beberapa kali. Itu ada lucunya, ada sedihnya. Bahasa tadi, pengalaman tadi. Kadang lagu sedih, sing ada laku itu, sing ada ngerumah. Malah kadang yang lagu hanya sekedar bukan instrumen aja Bang ya. Ya. Bukan dilakukan di sebuah studio rekaman gitu. Itu enak didengar gitu dan masyarakat bisa menerima pesan itu Bang. Ya, betul. Ya contohnya ya contoh konkret nih Bang. Waktu pandemi. Ya, betul. Komang bawa gitar. Ini saya punya lagu, oke rekamin. Wah, itu gila itu dengan saya rasa inilah apa namanya Jerry S, artinya melantunkan sebuah isi hatinya dengan banyolan. Cuman jangan banyolannya dilihat, ada pesan-pesan yang tersampaikan di lirik-liriknya. Gitu Mang, kalau saya sih Komang ya spesial lah. Tidak semua orang bisa melakukannya Mang. Yang apa namanya harus dualisme dengan nyanyi, dengan komedi juga. Ya itu. Ayo sini ininya godohnya. Wih cantik sekali, ganteng sekali yang bawa godoh. Thank you Mang. Coba Mang, dicoba godohnya, kita santai aja. Ya. Dan ini kita segmennya bukan podcast, jadi bukan satu arah lah. Pertanyaan saya tidak satu arah, gitu. Tapi boleh Mang, kalau Aji Mang berpendapat tentang konten kreator, karena Aji orangnya serius. Jadi melihat konten kreator sekarang, saya harus memfilter diri. Mana yang pantas, mana yang tidak. Menurut norma yang Aji nih, ini opini ya. Jadi kadang sing pantas no. Sing pantas kena cenek-cenek gitu. Di ngomongke aja kengken ya gitu. Kadang-kadang ini mungkin bisa mewakili juga teman-teman yang lain. Tapi bahasa tadi ada
kebebasan berpendapat di situ. Mungkin saya harus mengatakan bahwa kita yalah yang memfilter, Mang. Ya. Amon sing demen skip. Betul. Amon sing madani rage sing asal sing cocok dia rage nih. Keskip ya itu. Apakah itu yang bisa kita lakukan? Menurut Komang bener nggak yang kita lakukan? Bukan masalah saya suka atau tidak, bukan ke pribadi, Mang. Betul ya, kita sebenarnya kalau kita bilang ke netizen itu, kalau itu menurut kamu bagus, kamu nonton atau bisa bagikan dengan caption yang berbeda. Ya. Ya kalau tidak suka ya lewatin, nggak usah menghujat kan itu intinya. Ya. Terkadang seperti ini ya, saya pernah kok membuat video yang memberikan motivasi buat masyarakat, gitu loh. Terlalu banyak motivasi sebenarnya yang kita buat sebenarnya di video itu, tapi terkadang algoritma penonton itu turun. Nah, setelah kita membuat konten yang kasar-kasar, algoritma penonton naik, tapi banyak komentar yang tidak baik. Nah, gitulah makanya tontonan. Tapi kadang kita perlukan yang komen-komen itu. Iya, terkadang Kadang kita, terkadang kan kita sebagai content creator kadang-kadang nggak siap untuk dihujat yang terlalu keras kan begitu. Atau Ya, kan begitu kan? Ya, benar. Tapi itulah versi netizen kan beda-beda. Beda. Adan jadi ngomong kasar apa adane, nyado ngomong kayak dia kasar gati nih. Si tahu ngadu nak cerik-cerik berbalik kan begitu. Ya makanya sulit lah. Sulit. Ya. Tapi boleh nggak Aji tahu nih? Ya. Kadang ragam timpal memang. Tapi perlu Aji, mungkin biar teman-teman tahu. Apakah itu karakteristik dari kehidupan Komang dibawa ke konten kreator? Apakah kebutuhan hanya konten saja yang Anda lakukan seperti itu gitu? Kalau saya membuat konten itu ya pokoknya tentang sampah. Oke, contoh. Sekarang contoh sebenarnya banyak sekali konten-konten yang memang harus kita gaungkan, tapi untuk kepentingan banyak orang. Makanya kalau kemarin saya membuat konten sampah itu, ya di saat pohon-pohon itu ditebang, pohon ditebang itu, jadi kita menghujat si A, si B, si C, gitu loh. Kalau kita sebenarnya, saya tidak mau banyak menghujat. Ya, saya terjun langsung. Kalau kita punya tanaman, ya kita tanam. Biarkan besok atau kapanpun itu nanti pohon itu tumbuh besar, nanti dipotong lagi, itu nggak jadi masalah buat saya kok. Yang penting saya pembenaran, dalam artian apa sih yang pingin saya di saat hutan ini gundul, saya tanamin pohon. Masalah sampah gitu loh. Jadi masalah sampah hal yang kecil yang kita bisa utarakan ke masyarakat. Contohnya kita kadang nggak sadar diri ya. Kadang banyak konten kreator yang bilang, jangan, ayo kita perangi sampah. Nanti dia dengan sadar diri gitu loh. Itu sebenarnya bagian dari kontennya sebenarnya. Dari kehidupan sehari-harinya nanti di rumahnya juga banyak sampah gitu loh. Benar. Ya begitu lah. Nah, itu dah Aji nanya tadi itu karena apakah itu memang karakteristik Anda yang dengan ngomong kasar lah seperti apa? Oke, ini agak disclaimer dikit karena ini kita berada di Buleleng lah ya. Kadang-kadang mungkin kata-kata kita di Buleleng tidak masuk dengan kata-kata. Ya, tapi begini Ji, ya saya stop itu. Ya. Terkadang kan ada banyak orang yang mengobati. Biasa nak Buleleng kasar, kan begitu. Ya ada yang. Tapi jangan dibiasakan. Jangan biasakan. Gitu Nah, loh. Kan begitu kan. Ya. Memang Buleleng kasar kok. Buleleng kasar gitu. Cuma pada tempatnya. Kan begitu. Kan anak tua ngomong kasar. Nanti sudah anak tua bakat ngomong kasar kan gitu. Dan dia ngomong bahan ketawaan itu. Nggak boleh jadi bahan komedi. Iya, benar. Pada nak Buleleng bebas ngomong kasar. Dan itu dibenarkan. Bulelengnya bakat ngomong tameng anaknya. Benar. Ngan anak ide bagus juga anak Buleleng luar Buleleng yang bakat cicinan yang itu model di keluarga. Lain halnya kita bertemu empat mata kan beda. Di keluarga lah, dibanding ngomong kasar nih, saya anak Buleleng. Saya ngaji ini keluarga raga. Kan begitu. Jadi ada tempatnya itu loh. Tadi kasar cuma ada tempatnya gitu. Ini karena dunia konten kreator relatif lagi naik daun sekarang. Jadi banyak dari kita mencari yang bahasa Bali-nya payuyakan.
Ya. apa namanya penghasilan di situ, dan itu memang itu harus dilakukan kalau memang memiliki motivasi di situ. Untuk itu mah sebagai konten kreator yang saya tahu Komang juga memiliki genre komedian, untuk menjaga pasar, Mang. Menjaga pasar, apakah akan stuck di gaya sekarang? Karena saya tahu Omang Jerry ini banyak berkecimpung di dunia lain juga dengan produser lain, dengan teman-teman yang lain. Ini khusus saya ngomongin Jerry S dengan kontennya dia, dengan adminnya dia, dengan postingan pribadinya. Apa strategi Komang ke depan? Paling tidak ya cukup amunin aja gitu. Atau memang ada strategi-strategi yang lain yang mungkin bisa diungkap atau tidak, nggak apa-apa. Begini ya, kalau saya sih semua statement itu saya ambil. Oke. Kalau itu ada kesempatan menghasilkan uang. Yes. Kalau sekarang ngomongin masalah konten itu bisa bertahan kan, ada kayak gini ya, maaf ya. Yap. Dia sengaja buat VT. Jadi kontennya itu aja. Jadi besok dia mau buat lagi kita sudah tahu. Jadi itu bisa menyimpulkan bahwa itu bisa diediting. Jadi sama seperti saya sama J. Ya. J komen saya di Oke. ya dengan ada yang kasar. Oke. Jadi, nanti itu saya buatkan VT. Oke. Kita baca itu. Sekarang konten itu yang paling digemari. Tetapi semua nggak konten kreator pun bisa membuat video seperti itu gitu loh. Mungkin itu tidak akan bertahan lama. Jadi ya strategi itu. Ya makanya kita kalau kita sudah menganggap diri kita konten kreator, semua genre itu kita harus bisa kuasai. Oke. Tidak hanya bisa di kamera saja gitu loh. Ya. Kadang banyak loh di kamera bagus, kacor. Setelah terjun ke lapangan berubah, dia tidak ada materi yang bisa dikeluarkan. Ada seperti itu, makanya dari ribuan konten yang pernah ada konten masak. Konten masak startnya kan dari finish hanya begitu aja, mungkin dengan bahan-bahan yang beda. Oke. Tapi khususnya masak saja, kan begitu. Memfokuskan di masak ya, saja. khususnya masak saja. Ada juga kontennya seperti itu. Ada juga konten yang kehidupan sehari-hari. Ada konten yang memang dia mendapat endorse. Ya, ada konten yang mendapat endorse. Ada juga konten yang mancing. Sekarang kalau kita sebagai konten itu kan berpikir tujuannya apa sih membuat konten. Kalau hanya sekedar untuk menghibur diri sendiri, ya nggak apa. Tetapi untuk ke depan, apa yang kita bisa hasilkan dari konten ini? Sama seperti saya mancing. Kenapa saya tidak mengambil komedi dulu? Saya mengambil konten mancing. Ya. Di samping itu saya bisa menghargai seorang nelayan bahwa bertarung dengan gelombang itu sangat berat. Kita bisa menghargai seorang nelayan. Dan kedua, cari sambil cari kesempatan. Ya. Siapa tahu ada brand yang bisa masuk, kan begitu. Endorse bisa masuk, kan begitu. Tapi itu semua pakai target. Kalau sudah selama berjalan 1 tahun tidak hanya begitu, saya lepas lagi. Buat yang lebih lain lagi. Itu sebuah strategi Komang. Ya, strategi sebenarnya. Sekarang kan banyak orang-orang yang sekarang mancing kan, buktinya. Ya. Benar. Itu. Jadi menjamur Ya, kayak dulu sepeda menjamur. Kalau dulu mancing sekarang menjamur gitu loh. Sama seperti halnya inilah pemancing, dia baru bisa bawa pancing tapi sudah menganggap dirinya nelayan. Ngerti nggak? Dia baru bisa baru beli kamera, baru tahu jepretan saja sudah menganggap dirinya fotografer. Sama seperti halnya konten kreator. Ya. Gitu. Baru di komen sedikit, dapat pujian, sudah menganggap dirinya konten kreator. Gitu loh. Begitulah ya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi ini ya sekedar kita mengenal lebih jauh Jerry S. Mudah-mudahan konteksnya kita oke, kalau dia buat sebuah konten
oh seperti ini karena seperti ini orangnya gitu. Jadi pada dasarnya emang seperti itu gitu. Jadi jangan diambil plain kayak namanya kita ngomongin bahasa ya. Gini-gini komentar yang gini-gini ya monggo lah kalau emang nggak seneng oke ya reject aja gitu. Jadi saya potong ya. Ya. Untuk di kalangan konten kreator atau apapun itu penyanyi, musisi apapun itu sebenarnya bagi saya sih sebenarnya itu ada ajang perlombaannya sebenarnya. Baru ini pertanyaan ke berikutnya sebenarnya Mang. Hah? Di antara konten kreator yang notabene ya kalau konten kreator ada yang memang sudah leading, ada yang di middle, ada yang memang di bawah baru merangkak lah, ada nggak persaingan lah ya, persaingan yang kita ngomongin persaingan sehat lah, yang memang harus dilakukan Mang. Ya harus bersaing nih. Ada nggak di niat Komang bahwa udah kayaknya cukup segini aja sudah merasa puas saya atau gimana Mang? Ada nggak nilai persaingan? Kadang-kadang saling gontok, saling Pasti killing. ada. Cuma cara mengemas dan strategi itu beda-beda. Contohnya ya, contoh kecil nih. Ya. Kita membuat sesuatu. Kalau sesuatu itu diupload, kalau orang itu bisa mengelek dan membagikan, itu sudah bagian dari Sudah bagian dari suka konten kita. Oke. Nggak bersaing. Oke. Tetapi kan ada di saat kita membuat sesuatu bagus pun itu, tapi orang tidak ada teman yang tidak mengelek atau membagikan, itu sudah termasuk saingan. Oke. Ya, Ya, jadi sesama konten kreator lebih baik jangan bersahabat, lebih baik berteman. Oh gitu Mang. Pengusaha pun seperti itu. Iya. Kita nggak usah bersahabat, cukup berteman. Di konteksnya seperti apa? Ya kalau dia membuat video perlu kita ya kita datang. Makanya ada ya artis yang turun pamor ya harus buat pansos dia. Untuk bisa menaikkan. Ya lagi. untuk menaikkan rating lagi ada seperti itu. Ada. Oke. banyak. Ini pengetahuan baru buat saya Bang. Iya. Karena Bang ada sih persaingan apa sih itu atau kengken gitu. Oh ternyata ada, memang itu harus dilakukan karena seperti kita ngomongin tadi contohnya adalah seorang pebisnis gitu. Ya harus bersaing gitu. Walaupun teman ya teman tetap teman, tapi konteks kita ngomongin dalam strategi bisnis ya harus berbeda gitu. Ya, jadi musuh yang paling menakutkanlah teman sendiri. Iya. Kita kan nggak tahu ya di bidang konten kreator atau dunia musisi seniman itu kita nggak tahu mana kawan mana lawan. Kita nggak tahu. Ya. Benar. Sesama konten kreator atau bersama pebisnis, pengusaha atau seniman pun jangan pernah bersahabat, cukup berteman. Ya mungkin di saat kita kolaborasi itu ya berteman. Abis itu kita Berlawanan lagi. Lepas lagi gitu sebenarnya. Kalau bersahabat nanti bawa perasaan. Iya. Contohnya Lapar lagi. Aji seperti saya. Ya. Sama-sama penyanyi. Sama-sama konten kreator. Sekarang dilirik oleh masyarakat tiang saja, mungkin Aji akan menjadi beban itu. Otomatis memang. Otomatis menjadi beban ya. Suka tidak suka emang seperti itu. Iya. Oke. Nih last question Mang untuk episode kali ini karena ini sebenarnya dadakan sekali kita adakan. Datang minta kopi ke sini langsung saya ajak podcast. Jadi nggak ada bahan yang ya istilahnya kita spesial lah untuk itu. Ini pertanyaan terakhir Mang. Ada dua kemungkinan Komang dalam hidup antara jadi penyanyi atau komedian. Ini dilematik. Dari hati yang paling dalam Komang Doti jadi apa? Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Oke. Ya benar. Makanya konten kemarin ya kita buat lagu ya dengan lagu-lagu yang komedi. Kolaborasi lah di situ liriknya seperti apa. Oke. Gitu. Makanya sebenarnya kalau buat lagu komedi sangat sulit sekali ya. Sulit sekali kita cari tembang atau kata-katanya itu. Iya. Kalau percintaan ya sekarang saya bukan masalah sombong, sekarang saya bisa buat itu. Saya salut. Saya salut karena saya tahu.
sekarang ada di pikiran langsung dibuat bisa gitu. Ya tembangnya mungkin belakangan lah, tapi liriknya gampang sekali dibuat oleh Jerry S gitu. Ya banyak juga dari Jerry S memberikan lirik-lirik itu kepada teman-teman penyanyi yang lain, itu banyak yang saya tahu. Dan itu menurut saya sangat menarik lah, sangat punya kesan lah, bahwa kalaupun saya tidak bisa melantunkan lirik itu, seyogianya orang lain bisa. Orang lain ya, jadi semua mempunyai kesempatan. Ya. Semua pasti mempunyai keberuntungan. Ya, benar, gitu loh. benar. Ya artinya satu ya, sehebat apapun seseorang itu semua ada masanya nanti. Benar. Bintang itu terang mungkin akan redup pada waktunya. Saya percaya. Makanya saya tidak mau terlalu bangga menjadi bintang. Bintang. Saya lebih bangga menjadi matahari. What? Ya, biar bisa menyinari para bintang. Wah, Jarang kata-kata terlihat, namun jarang sering terlihat. terlibat. Iya. Wah, kata-kata yang sangat sangat fenomenal di tahun ini. Jadi tidak ada hidup tanpa masalah. Pasti. Tidak ada perjuangan tanpa lelah. Pasti. Jadi tetap optimis, jangan menyerah. Jangan menyerah. Good. Itu mudah-mudahan bisa dicatat oleh para netizen atau penonton sekalian. Oke, kemarin saya, ini pengalaman, kemarin saya ada ponakan nikah lah ya. Saya nggak sebut namanya biar nggak nanti dia publis nanti terlalu gini. JDS datang sebagai MC dengan Sebenarnya tidak menjadi MC. sebenarnya tidak jadi MC, Ya. tapi MC dadakan. Yang menurut saya bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang istimewa adalah acara itu yang tadinya ya karena hujan seperti apa, kadang terlalu lesu lah. Kedatangan JRS menjadi sesuatu yang membuat auranya berbeda. Dengan juga ada backgroundnya musik dari Join Kopi kemarin juga, itu menjadi hidup, Mang. Nah, ke depan apakah itu bisa Komang wujudkan lagi? Mungkin mudah-mudahan ada yang teman-teman ataupun penonton yang menyaksikan bukan podcast ini, oh ternyata ngidang. Jadi biar nggak bertanya-tanya Itu akan terjadi. akan terjadi. Dan mungkin tidak akan ada persaingan. Sebab apa? Konteks kita berbeda. Join Kopi dengan musiknya, saya dengan MC-nya. Yep. Tetapi kalau dibalik, Join Kopi pun bisa dia di dalam kelompok Join Kopi itu kan ada MC juga. Iya. Dan saya juga bisa bernyanyi. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang nanti berbeda. di sana kita gimana cara mengemas. Mengemasnya. Ya, bentuk komedinya gimana. Ya. Terkadang kalau saya itu langsung nginprop di lapangan aja. Lapangan aja menurut situasi aja gimana. Iya. Kalau saya seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu yang saya rasakan, dan ini bukan ngecap ya. Ini bukan membumbui seperti apa, memang itu yang terjadi. Jadi sangat cair, sangat enak itu. Nanti siapa yang bisa, mungkin ada butuh dengan acara ya istilahnya entah resepsi, entah acara apapun, butuh MC. Berarti sambil ini nih. Sambil apa ada Ji? Apa tuh? Sambil oh iyalah, haruslah. Tapi saya mengatakan ini karena apa? Saya merasakan sendiri gitu. Jadi pengalaman saya tuangkan di sini bukan karena saya nggak mengalami, saya ngomongin enggak, ini kejadian yang memang real terjadi. Gitu gitu Bang ya. Mungkin ada pesan-pesan buat para penonton ataupun netizen lah kalau bahasa sekarang. Pesan-pesan yang dari Komang pribadi yang ingin disampaikan. Pertama saya ingin gini dulu, Dik. Jangan sampai pujian menjatuhkan kamu. Benar. Buatlah hinaan sebagai motivasi untuk ke depan. Yes. Kalau saya seperti itu sekarang, kenapa? Jadi masyarakat biar tahu juga kenapa saya sekarang jarang terlibat di dunia komedi. Kenapa saya sekarang jarang terlihat di media sosial. Ya. Ya, mungkin saya kepingin sih biar masyarakat itu tidak terlanjur bosan. Oke. Jadi kalau menganggap diri saya itu saya jatuh dia enggak, turun dia enggak, standar aja kok. Menurut saya gitu loh. Ya. Makanya yang paling menakutkan kan di saat tinggi jatuhnya itu sakit sekali gitu loh. Wih.
Menyakitkan memang. Jadi ya pokoknya buat masyarakat tentunya, Ya, masyarakat tentunya. buat konten kreator juga, buatlah konten yang bisa mengedukasi buat masyarakat. Ada pesan sosial, pesan positif, Positif. komedinya, Bisa membangun lah bisa bahasanya. ya bisa membangun gitu loh. Dan juga para netizen. Jadi tonton video-video yang membuat kalian bisa tertawa dan bahagia, itu aja. Kalau nggak suka, lewatin. Kalau suka, minimal like dan bagikan. Itu sudah bagian dari bagian dari fans yang pingin para konten kreator naik. Naik, Nah, maju. itu intinya, ya maju. Oke. Pokoknya tetap jangan pernah ada perpecahan. Ya. Walaupun ada selisih paham, dalam pertemanan, dalam setiap konten kreator, dalam setiap seniman, musisi apapun itu, Ya, benar-benar. Ya, benar. top itu. Ya. Ya. Benar. Ya, yang selama ini terjadi kan seperti itu ya. Ya, Ya, yang kita tahu lah. Kadang-kadang sudah menjadi rahasia umum lah, kadang-kadang dari musik, entah apalah namanya. Kadang-kadang ya saling kenyang lah. Saling menjatuhkan, saling apa. Saya rasa itu menjadi sesuatu yang tidak positif. Tidak tidak punya apa memberikan motivasi. motivasi. Ya, Ya. jadi apa ya? Ada kayak Ji. Ya. Di saat saya di atas itu, dia sampai timpalin ngabe tangga untuk nutur gitu, bestegah tutur. Oh, amun sing bani mekidiang, kujengnya sensasi. Gitu loh. Oh, Ya. amun sing bani mekidiang kujengnya sensasi. Ya. Pasti sakit masih anak. Ya, betul gitu loh. Ya, itu pesan yang sangat menarik dan mungkin bisa dari penonton mengimplementasikan apa yang bisa kita obrolkan hari ini. Banyak pesan-pesan yang bagus dan bisa, oh ini cerminan buat saya, oh Bapak Jerry S ini sebenarnya seperti ini orangnya gitu. Jadi saya rasa obrolan sekarang positif sekali Bang, dan mudah-mudahan memberi pesan yang bagus juga untuk para penonton sekalian. Ada yang lain Bang? Ya. Sebelum saya closing? Cukup aja seperti itu. Cukup seperti itu ya? Apa saya ngalan gendeng kan akhirnya? Just kidding. Iya, benar. Just kidding. Terkadang kita kan sebenarnya Ya. lanjut lagi sedikit ya. Ya, Terkadang apa yang kita buat di pura-pura podcast ini ada pesan bukan positif. podcast, biar nggak Ya, salah. bukan podcast. Ya. Mungkin ada saja segelintir yang mungkin tidak suka. Itu makanya memang harus ada seperti itu biar dunia ini indah, Ini hidup. dunia ini berwarna. Berwarna. Maka perbedaan itu indah kan ada seperti itu. Ya, memang benar itu. Kalau semua positif kayak kita, nggak ada negatifnya juga salah. Iya. Dalam ilmu pelistrikan itu kan ada positif, Positif, dan negatifnya negatif. harus ada itu. Yang gini konslet ya. Ya, nanti ada percikan-percikan api di hati kan. Benar. Oh, gitu lah pesannya dia. Biar nggak ada percikan. Iya, betul. Kalau percikan api, kalau didiamkan jadi besar. Gitu loh. Ya. Oke, para penonton, sekian discuss kita hari ini ataupun obrolan kita hari ini di bukan podcast bersama sang maestro menurut saya, sang legend menurut saya ya. Ini opini saya juga, bernama Jerry S. Beliau ini adalah seorang seniman sejati yang saya anggap tidak pernah mengedepankan kekayaan. Jadi biarkan aja ngefloor seperti apa. Biarkan aja orang menilai seperti apa. Jadi kembali kita ke diri kita masing-masing. Oke, sekian untuk bukan podcast kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersua kembali dengan segmen-segmen atau tematik yang berbeda. Thank you, suksema. Berkibaran di langit teranggalan. Boleh minta suaranya? Di gelambang jiwa rakyat Indonesia.